Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Alfa Ramadan. Saya dari kelompok 3.8. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian atau paparan pelaksanaan praktikum dari Marshall Test. Untuk jenis campuran, untuk campuran aspal kelompok kami yaitu jenis SMA halus. Untuk komposisinya itu di M9. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan per tiap hari dari praktikum kami, di mana praktikum kami dilakukan atau dibagi menjadi 5 hari. Untuk pada hari pertama itu kita mulai di Senin 11 Mei 2026. 26. Maaf ini, 2026. Nah, pada hari pertama kita melakukan persiapan material agregat yang digunakan dalam campuran seperti agregat kasar, agregat screening, dan agregat batu halus, abu batu. Nah, semua agregat ini kita cuci agar debunya hilang dan kotorannya hilang. Setelah itu kita tiriskan lalu kita masukkan ke oven. Tujuan di oven ini agar kondisi agregat benar-benar kering ya sebelum kita gunakan. Masuk ke hari kedua. Pada hari kedua agregat yang telah di oven kita keluarkan lalu kita diamkan pada suhu ruangan. Setelah itu tiap fraksi agregatnya kita timbang ya, lalu kita pisahkan juga sesuai proporsi campuran yang telah kita rencanakan, di mana kita menggunakan eh, 5 variasi, yaitu variasi 4%, 4,5%, 5%, 5,5%, dan 6%, di mana masing-masing variasi ini kita buat sebanyak 3 sampel. Nah, ini untuk dokumentasinya. Lalu masuk ke hari ketiga. Untuk hari ketiga kita melakukan proses pencampuran dan pemadatan di mana agregat dan aspal dipanaskan terlebih dahulu secara terpisah hingga mencapai suhu pencampurannya. Nah, setelah itu aspal dituang ke dalam agregat lalu diaduk dan diratakan ya. Pokoknya agar agregatnya tuh terselimuti oleh aspalnya. Setelah itu, campurannya dimasukkan ke dalam cetakan dan dipadatkan menggunakan penumbuk ya seperti pada gambar ini atau biasa disebut dengan Marshall Compactor. Lalu kita tumbuk dengan persyaratan pada penumbukan aspal yang kami gunakan itu sebanyak 75 kali tumbuk. Lalu lanjut ke hari keempat ya. Di hari keempat itu kita mengeluarkan sampel dari cetakan, lalu kita melakukan pengukuran ya pada sampel, yaitu kita ambil data diameter yang kita ambil datanya itu diameter dan tebal sampel. Lalu kita menggunakan jangka sorong ya untuk mengukurnya. Kita melakukan pengukuran ini sebanyak 3 kali ya untuk mendapatkan nilai rata-rata tiap variasinya. Nah, lalu sampel juga ditimbang ya dalam kondisi kering dan juga dalam kondisi direndam. Nah, setelah pencatatan sampel selesai ya, sampel direndam pada air pada suhu ruang selama 24 jam. Masuk ke hari kelima atau hari terakhir ya, sampel yang telah direndam ini kita keluarkan dari bak rendaman, lalu kita timbang kembali di dalam air dan juga dalam kondisi SSD. Nah, tujuannya ini adalah kita untuk menghitung volume dan berat jenis campuran. Ya. Oh ya, ini terakhir, sampel direndam pada waterbed yang bersuhu 60 derajat ya. Setelah itu, setelah 30 menit, kita keluarkan lalu kita uji menggunakan mesin Marshall Test ya untuk mendapatkan nilai stabilitas beban dan flow kelelehan. Nah, ya. Mungkin itu saja untuk penjelasan praktikum, pemaparan praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan data Marshall Test. Di sini merupakan data awal. Ini merupakan data awal ya. Itu di tabel ini ada data karakteristik material di mana dibagi menjadi 3 fraksi yaitu agregat kasar, agregat sinin, dan agregat halus. Nah, terus di sini berikut merupakan keterangan
dari tiap masing-masing jenis tiga fraksi agregat yang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, masuk ke volume sampel gram, di sini kita menggunakan 1.200 gram. Nah, pada tabel selanjutnya yaitu kita akan menghitung berat aspal, perbandingan berat aspal dan berat agregat. Lalu juga kita akan mencari persentase dari komposisi agregat kami, yaitu di sini kita M9 ya untuk kelompok 3.8. Nah, untuk variasi 1 dan seterusnya itu dapat dilihat sebagai berikut ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas parameter GSB, GSA, GSS, GMM, dan GBM. Nah, di sini nilai GSB, GSA, dan GSE itu merepresentasikan dari berat jenis agregat pada berbagai kondisi pori yang berbeda. Nah, sedangkan nilai GB adalah berat jenis aspal yang konstan di mana angkanya itu di 1,04. Selanjutnya itu poin utamanya ada di GMM ya. Nah, GMM ini merupakan berat jenis maksimum campuran tanpa rongga. Jadi di sini dapat kita lihat ya sesuai data semakin tinggi kadar aspalnya, nilai GMM ini akan semakin menurun ya. Terus nilai GMM ini juga akan digunakan dalam menghitung parameter FIM yang saya akan jelaskan di tabel utama pada pengolahan data. Baik, selanjutnya kita masuk ke tabel utama pada pengolahan data Marshall Nah, pada bagian pertama ini saya bataskan sampai isi sampel ya. Nah, di sini kita fokus pada data pengukuran dan data penimbangan. Nah, langsung saja saya jelaskan di sini. Pertama ada kadar rencana ya, di sini perbandingan aja aspal terhadap campuran dan agregat terhadap campuran. Oke, di sini kita ada 5 variasi dan juga kita buat 3 sampel agar menjaga akurasinya tetap akurat dan juga kita rata-ratakan ya dari ketiga sampel ini. Lalu di sini ada dimensi sampel. Di dimensi sampel ini kita mengukur diameter sampel dan tebal sampel. Lalu juga di sini ada berat sampel. Untuk berat sampel ini kita ada 3 ya, berat kering, berat dalam dalam air, dan berat dalam kondisi SSD. Nah, poin ini sangat krusial ya dari penimbangan ini karena dari data berat sampel ini kita bisa mencari si isi sampelnya, yaitu dengan cara berat SSD dikurangi dengan berat dalam air ya. Ini sebagai contoh mungkin sampel 4 ya, untuk kita pakai rata-ratanya, yaitu berat SSD-nya di eh berat SSD-nya di 1164,927 dikurang dengan berat airnya itu 666,115 didapat 498,78 cm kubik. Nah, begitupun juga untuk variasi aspal 4,5 sampai dengan 6%, prosedurnya sama, pengukurannya sama, penimbangannya sama, dan penghitungan volumenya juga sama. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan parameter volume metrik atau rongga. Pada tabel ini terdapat parameter GMB atau berat jenis aktual campuran dan GMM berat jenis teoritis campuran. Nah, berdasarkan kedua nilai berat jenis ini, kita dapat menghitung parameter baru yaitu parameter FMA, FIM, dan F, VFB ya di sini. Nah, pertama di sini ada FMA. FMA ini adalah rongga antara agregat. Lalu FIM di sini adalah rongga udara di mana nilainya itu dihitung dari presentase selisih antara GMM dan GMB. Dan yang parameter yang ketiga itu ada VFB atau rongga yang terisi aspal. Nilai ini dapat dari pembagian antara selisih FMA dan FIM terhadap nilai si FMA itu sendiri. Nah, sebagai contoh kita ambil di sini untuk variasi 4% ya. Eh, Didapat nilai GMB-nya ini 2,427 dan GMM-nya di 2,43. Terus kita bisa menghitung FMA-nya yaitu sebesar 6,86%. Terus FIM-nya kita dapat 0,12% dan FVB-nya kita dapat 100,92%. Adalah parameter mekanis dari pengujian Marshall test ya. Di sini kita mendapatkan bacaan dial stabilitas dalam kilonewton. Terus kita juga dapat kalibrasi dial dan koreksi tebal sampel.
Terus di sini juga ada nilai kelelehan atau deformasi sampelnya. Oh ya, di sini deformasi sampelnya kita menggunakan yang paling maksimal di mana rata-rata tiap variasi itu di 4 persenan. Nah, lanjut kebacaan dial ini kami kalikan dengan angka konversi alat dan faktor koreksi tebal sampel sehingga didapatkan nilai stabilitas terkoreksi. Selanjutnya nilai stabilitas koreksi ini dibagi dengan angka kelelehan. Nah, di mana ini tuh untuk mendapatkan nilai Marshall quotient atau MQ yang di mana itu mempresentasikan tingkat kekakuan campuran. Nah, oh ya, MQ ini kita bisa lihat ya rasio kolerasi tebal sampelnya itu dapat dilihat pada SNI dan juga di spesifikasi Bina Marga. Nah, sebagai contoh kita ambil lagi variasi 4% dari bacaan dialek kita dapat 2,567 kilonewton, terus kita mendapatkan stabilitas terkoreksinya sebesar 272,19 kilogram. Terus juga selanjutnya angka ini dibagi dengan kelelehannya atau deformasinya. Deformasinya itu 4,15% sehingga kita dapat nilai MQ-nya sebesar 65,43 kilogram per milimeter. Dapat dilihat sebagai berikut. Baik, selanjutnya ke parameter dua terakhir yaitu absorpsi aspal dan kadar aspal efektif, di mana absorpsi aspal ini merupakan persentase aspal yang hilang karena terserap ke dalam pori batuan agregat. Nah, berdasarkan rumusnya, absorpsi aspal ini didapatkan dari kombinasi selisih dari parameter GSE dan GSB sehingga menghasilkan angka yang konstan untuk seluruh sampel, yaitu di 7,67%. Nah, dari angka serapan tersebut, baru kita bisa menghitung yang namanya kadar aspal efektif dalam persen. Sederhananya, ini adalah sisa aspal yang benar-benar aktif berfungsi menyelimuti permukaan agregat yang didapatkan dari kadar aspal rencana awal dikurangi dengan aspal yang terserap tadi, ya, yang terserap pada absorpsi aspal tersebut. Lalu rumus ini juga kita aplikasikan tuh ke seluruh variasi sampel. Nah, dapat lihat sebagai berikut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan grafik sebagai berikut. Baik, setelah seluruh parameter Marshall dihitung, langkah selanjutnya adalah kita membandingkan tiap variasi, terus kita ambil nilai yang paling maksimal terkecuali pada stabilitas Marshall dan Marshall quotient atau MQ. Nah, habis itu kita melakukan evaluasi kelayakan campuran. Evaluasi ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai hasil praktikum kami terhadap standar spesifikasi yang berlaku. Nah, sebagai berikut dapat dilihat ya, ini sudah sesuai dengan jenis agregat kami yaitu SMA halus. Da- Oke, langsung aja kita bakal bahas grafik yang pertama yaitu perbandingan nilai FMA di mana garis biru putus-putus di atas menunjukkan batas minimal dari si FMA yang disyaratkan yaitu 17%, sedangkan titik oranye di bawahnya adalah nilai FMA dari sampel kami yang bergerak naik dari kisaran 6% dari kisaran 6% pada kadar aspal 4% hingga ke 13,5% pada kadar aspal di 6%. Nah, dari grafik ini terlihat jelas bahwa seluruhnya nilai FMA sampel kami masih berada jauh ya di bawah batas minimal standar. Artinya ya ruang pori antara agregat pada campuran kami masih terlalu sempit. Oke, selanjutnya kita ke grafik berikutnya yaitu perbandingan nilai FIB ya. Secara teoritis, batas logis presentase rongga yang terisi aspal adalah 100% nih, dapat dilihat sebagai berikut ya pada titik biru. Namun bisa dilihat ya ini pada titik oranye di grafik khusus pada sampel dengan kadar aspal terendah yaitu 4%, nilai FVB-nya melonjak melebihi 100%. Hal ini itu karena si nilai FMA-nya itu terlalu kecil ya. Nah, karena si nilai FMA-nya semakin kecil, itu mengakibatkan posisi aspalnya pun dia sedikit ya, seolah-olah sudah memenuhi dan meluberi dari rongga tersebut. Selanjutnya itu kita akan bahas grafik berikutnya ya, yaitu perbandingan nilai FIM ya atau rongga udara di dalam campuran. Nah, dapat dilihat di garis biru ini ada di angka 3% dan oranye itu di 5%. Nah, kedua ini merupakan batas minimum dan maksimum yang disyaratkan pada spesifikasi SMA halus ya. Sedangkan kurva abu-abu ini adalah nilai FEM hasil dari praktikum kami ya. Pada sampel dengan kadar 4% hingga 5,5% nilai rongga udaranya sangat rendah ya. Bahkan ada yang menyentuh di angka 0,1% ya. Dan baru menangkak naik di
bawah sekitar 2% ya. Nah, di mana nilai ini tidak memenuhi syarat ya, karena dia itu masih di bawah batas minimal. Tadi batas minimal kita itu di 3% ya. Nah, terus di sini juga kadar aspal 6% ya, itu berhasil masuk ke dalam area spesifikasi, yaitu menyentuh angka sekitar 2,7% ya, di mana ini udah mendekati batas dari minimal kita ya. Ini 2,7% ini hampir mendekati 3 ya. Selanjutnya mari kita tinjau dua grafik yang terakhir. Grafik yang pertama yaitu grafik perbandingan nilai stabilitas Marshall sampel Marshall SMA halus ya. Di sini dapat dilihat ya untuk titik titik biru lurus pada angka 600 kilogram, di mana ini merupakan batas minimal kekuatan campuran SMA halus. Dan jika kita amati ya, untuk kurva garis oranye ini merupakan hasil pengujian kami ya, di mana saat praktikum itu di sini ada kadar aspal 4% hingga 5,5% ya, nilainya masih sangat rendah, dapat dilihat yaitu kisaran 200 kilogram, di mana ini tuh masih jauh dan artinya campuran kita itu masih terlalu lemah ya atau terlalu rapuh. Nah, namun dapat lihat di sini terjadi lonjakan pada kadar aspal 6% ya. Itu kita ke grafik berikutnya yaitu grafik nilai Marshall nilai MQ sampel Marshall SMA halus ya. Nah, di sini dapat dilihat ya batas minimal kekakuan campuran yang disyaratkan yaitu di sekitar 130-an atau di 133,33 kilogram per milimeter, di mana ditandai dengan garis biru. Lalu ini untuk MQ sangat berbanding lurus ya dengan grafik stabilitas sebelumnya, di mana pada rentang aspal 4% sampai dengan 5,5%, campuran kelompok kami dapat terbilang terindikasi kurang kaku ya, karena nilai MQ-nya ini berada jauh di bawah standar ya. Nah, oh ya ini baru dapat lihat tuh kadar 6% nih baru terlihat dia melesat naik ya. Berhasil tepat menyentuh batas minimum si MQ-nya. Nah, dari visual grafik ini kita lihat tuh dia melonjak, dia naik gitu ya. Dimana di visualisasi grafik-grafik ini sebenarnya kita mulai bisa lihat sih pola kecenderungan si sampelnya terhadap spesifikasi. Mungkin itu aja. Mungkin saya ingin memberikan kesimpulan sedikit. Untuk kadar aspal optimum atau KOA itu tidak dapat ditentukan karena mayoritas parameter volumetrik campuran kami ini si FMA dan FIM-nya itu gagal ya tadi untuk menyentuh atau memenuhi spesifikasi standar SMA halusnya. Mungkin di sini saya sedikit memberi saran untuk perbaikan ke depannya untuk merekomendasikan pengurangan si proporsi agregat halusnya atau si abu batunya. Pada komposisi sih kita itu pakai M9 ya. Itu tuh tujuannya supaya ruang pore antar agregatnya itu jadi lebih terbuka gitu sehingga dia memenuhi standarnya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.